Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ingkang kula hormati, Bapak pimpinan, Bapak Muafiq bersama anggotanya, juga tetangga-tetangga kami yang sudah kami undang. Alhamdulillah hadir, tinggal satu yang belum hadir, mungkin beliaunya masih belum pulang, biasanya pulangnya agak malam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mausul selaku tetangga kami, juga Mas Billy sebagai tetangga kami, Bapak Solik juga sebagai tetangga kami yang sudah menghadiri undangan kami. Tinggal Bapak Sueb, kemungkinan beliaunya masih belum pulang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kami melaporkan secara teknis proses perjalanan pembangunan Mushola Sabilillah di wilayah Cabean ini, saya ingin menyampaikan terutama kepada tetangga kami yang ada di sekitar wilayah mushola sini, bahwa mushola ini dibangun di atas tanah wakaf Bapak Haji Nasik. Insya Allah beliaunya sekarang ada di Malaysia. Setelah beliau punya hajat wakaf tanah untuk didirikan tempat ibadah, yaitu mushola, maka saya laporkan hajat tersebut kepada pimpinan kami yang ada di Ramping Desa Ngimbo, dan selanjutnya dirapatkan di masjid. Hasil keputusan rapat, kami ditunjuk sebagai panitia pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, agar diketahui bersama bahwa panitia pembangunan mushola ini ketuanya adalah Bapak Alek. Alek itu adalah anak dari Bapak Haji Nasik yang wakaf tanah di sini. Tadi sudah saya hubungi, masih di Glatik, insya Allah masih dalam perjalanan. Itu ketua satu. Ketua duanya Bapak Hakim dari desa Dusun Cabean, masih belum kelihatan hadir, mungkin masih membantu ibu-ibu memasak di dapur. Selanjutnya sekretaris satu saya sendiri, sekretaris dua Bapak Mahfud dari Ngimbo, sepertinya belum hadir, tapi kemarin malam hadir dalam rapat pimpinan panitia. Selanjutnya bendara Bapak Muiz atau Mas Muiz, kemudian bendara duanya adalah Bapak Fazil, dilengkapi dengan humas-humas. Humas satu Bapak Jabar, humas dua Bapak Masudi, humas tiga Bapak Badrus, humas empat Bapak Rozidin, sehingga kepanitiaan pembangunan ini terdiri dari 10 personil atau 10 orang. Dari 10
panitia yang sudah ditunjuk dalam keseharian rata-rata mereka kurang bisa meluangkan waktunya ke sini, mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Cuman saya dengan Mas Muiz yang sehari-hari selalu ada di tempat pembangunan ini untuk mengurusi apa-apa yang perlu dikerjakan bersama dengan Bapak Tukang. Jadi kebetulan saya sudah pensiun dari PLN, artinya saya sudah tidak punya pekerjaan sebagaimana dulu, sehingga waktu saya banyak longgar, apalagi di madrasah sudah libur, sehingga mulai besik-besik yang pertama sampai wujud fondasi seperti ini, waktu saya selalu saya gunakan untuk mengerjakan pembangunan ini. Saya mulai dari setelah subuh sampai menjelang maghrib, saya nggak pernah berhenti. Saya terus bekerja walaupun tidak ada teman, saya selalu sendirian, karena saya punya keyakinan bahwa musola yang dibangun ini sama dengan membangun rumah Allah. Dan barang siapa yang mau menolong Allah, maka Allah pun akan membalas kepada kita, artinya kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan. Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa pembangunan ini berjalan dengan lancar, sangat lancar sekali. Tidak seperti yang saya bayangkan pada waktu saya ditunjuk pimpinan, kok bangun ya musola di Cabian. Saya pesimis, saya nggak punya uang loh Pak, nggak ada dana, masa bisa membangun musola sebesar ini. Kata pimpinan, sudahlah, jalan saja. Setiap ada warga masyarakat yang titip amal jariah, jangan disimpan, jangan disimpan di bank, tapi langsung saja buat proses pembangunan. Itu masih saya ingat, dan ternyata benar. Rasa pesimis saya berbalik menjadi optimis, karena masyarakat Dusun Ngimbo khususnya juga masyarakat Cabean itu selalu mengalir terus yang namanya dana sumbangan itu, sehingga terwujud fondasi yang seperti ini. Kemarin pada waktu nguruk pedal itu saya dalam angan-angan, nah iso ta nguruk ake 15 trek itu duduk tekondi, ternyata menolak-nolak. Jadi pedal ini berlebih-lebih yang mau menyumbang. Saya stop karena sudah cukup. Kalau memang ingin menyumbang, jangan berupa pedal, tapi alihkan ke material yang lain seperti semen. Dan alhamdulillah ternyata lancar, berjalan dengan baik. Oke, supaya bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui sumber dana yang kami gunakan untuk proses pembangunan musola ini, maka di sini akan kami bacakan nama-nama donatur yang sudah ikut andil dalam pembangunan musola ini, karena semuanya saya manajemen. Selamat datang Bapak Ketua yang sudah dinanti-nanti oleh hadirin. Saya lanjut. Setiap ada yang titip amal jariah, tentu saya bukukan, saya administrasi untuk sebagai dokumen kepanitiaan.
Adapun daftar nama donatur atau penyumbang dana yang berupa uang itu saya sendirikan. Kemudian daftar nama penyumbang donatur yang berupa material juga saya sendirikan. Baik, saya bacakan mulai dari nama donatur penyumbang uang dulu. Yang pertama adalah Bapak Mahfud menyumbang dana uang Rp550.000. Ada usulan nominalnya nggak usah disebut, cuman nama orangnya saja. Bagaimana forum, setuju atau masih perlu disebut nominalnya? Saya tawarkan pada forum dulu. Oke ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih usulannya Bu Rozo, karena memang disepakati tidak disebut nominalnya, jadi saya sebut namanya saja. Yang pertama Bapak Mahfud, yang kedua Ibu Haja Khairul Majidah, yang ketiga Bapak Montaha, yang keempat Ibu Endah RW 4, yang kelima Ibu Siti Karom, yang keenam Bapak Ali Hamdi. Ali Hamdi ini teman sekolah saya yang ada di Kalimantan, sukses jadi anggota Dewan mewakili partai PKS. Kemudian yang nomor 7 Bapak Subagi. Subagi ini dari Cabean. Yang keenam Bapak Kohar. Yang ke-9 Ibu Alfia. Ibu Alfia ini nyonyanya Bapak Fadil. Kemudian yang ke-10 Nurwikul RW 4. Yang ke-11 dari sisa uang pedel. Yang ke-12 dari Bapak Haji Muafiq. Yang ke-13 dari Bapak Halim Anissa. Yang ke-14 dari Bapak Wardi. Yang ke-15 dari Bapak Fatik. Yang ke-16 dari Ibu Faizah. Yang ke-17 atas nama pinjaman dari Bapak Alek. Yang ke-18 dari Bapak Riki Gresik. Ini teman anggota ngaji saya via radio, juga transfer kepada saya. Yang ke-19 Ibu Nur Afifah, istrinya Khazin. Yang ke-20 dari sak semen yang sudah terkumpul, saya jual rosokan dan kemudian saya masukkan ke uang masuk. Yang ke-21 dari Mas Najib. Dari 21 nama orang yang menyumbangkan dana berupa uang, jumlah totalnya adalah 13.974.000 rupiah. Itu uang masuk. Kemudian uang keluar, tapi perlu disebut nominalnya karena keluar. Yang pertama untuk meter air dan penambahan pipa kran sampai ke belakang sana itu habis 900.000. Kemudian pedal 2 truk 680.000. Kemudian konsumsi
untuk bekerja selama 6 hari 214.000. Kemudian untuk administrasi musola 380.000. Lalu ongkos ambil pasir ke rumahnya Bapak Karsan 400.000. Kemudian gaji 2 tukang dan 1 kuli selama 9 hari 2.600.000. Kemudian material bangunan pondasi ke tokonya Bapak Haji Makin sebesar 7.149.000. Selanjutnya rencana gaji tukang 6 hari, ini baru rencana, belum saya bayarkan karena seminggu ke depan apabila tukangnya sudah masuk berarti uangnya sudah siap, sudah saya siapkan uangnya sebanyak 1.350.000 dengan krus kuli 125, tukang 125 dan kuli 100.000 per hari dikalikan 6 sejumlah 1.350.000. Berikutnya beli bambu untuk gubuk 140.000. Selanjutnya petugas PLN pasang meter 100.000. Selanjutnya beli lampu, kabel lampu untuk penerangan 50.000. Selanjutnya konsumsi ngorek pedal 40.000. Dan yang terakhir pemindahan meter air yang dulunya di depan karena sangat mengganggu dipindahkan ke samping, biayanya 50.000, sehingga total pengeluaran adalah 14.053.000. 14.053.000. Dengan demikian uang masuk 13.974, kemudian uang keluar 14.053.000, tekor atau saldo min 79.000 rupiah. Ditambah dengan uang pinjam dari Mas Alek 3 juta, sehingga panitia pembangunan sampai saat ini punya saldo min sebanyak 3.079.000 rupiah. Kemudian untuk penyumbang yang berupa material, ini disebut materialnya atau disebut namanya saja? Mohon masukan. Namanya saja. Oke. Saya mulai dari yang pertama. Bapak Alek. Material berupa umpak. Bapak Karsan. Material berupa umpak. Bapak Karsan lagi material berupa pasir. Bapak Humam material berupa semen. Ibu Haja Jamila atau Alemu material berupa semen. Ibu Haja Musriah berupa semen tapi belum cair. Bapak Rizal Gosari Jiring juga belum cair. Kemudian Bapak Hakim berupa Jiring, ini ditanggung sampai selesai. Apabila Jiring habis tinggal ngebel, pokoknya ditanggung seorang. Selanjutnya Bapak Basir dari Dalgan. Kemudian Bapak Solik atau toko burung, ini nyumbang semen. Bapak Karno nyumbang krecek. Bapak Akson nyumbang pasir Lumajang. Bapak Misnan atau Pujangga, ini juga teman saya ngaji, anggota ngaji di radio,
juga ikut nyumbang pedal. Selanjutnya alumni Ibu Rizkia nyumbang pedal. Khairul Majidah pedal lagi. Dul Maiza pedal. Juliatin, ini teman saya ngaji via radio, orang Cekopek, bakal dia semper nggak berpenghasilan, alhamdulillah nyumbang pedal. Berikutnya Badri Cangaan belum cair, nanti mungkin Bapak Alex bisa menyampaikan yang belum cair ini seperti apa penjelasannya. Selanjutnya alumni Eka nyumbang pedal. Ibu Rina nyumbang pedal. Ustadz Juhal pedal. Afifa RW 2 semen. Sahrusoni ini nyumbang listrik, ini yang kita nikmati malam ini ditanggung oleh beliau Bapak Soni. Selanjutnya alumni Ibu Humairo tolong nyumbang pedal. Ibu Roka pedal. Bapak Haji Makin nyumbang semen. Alumni Ibu Rina nyumbang semen. Alumni Siti Saparo atau ini almarhum adiknya sampean Pak Abid ini sini. Jainia nyumbang semen, gak tanggung-tanggung langsung 18 sak. Dan yang terakhir Bapak Kolibin menjanjikan 5 juta juga belum cair. Mungkin nanti bisa disampaikan Bapak Ketua. Keterangan musola posisi saat ini punya semen kurang lebihnya 50 sak. Pasir dan jiring sudah tersedia. Yang jadi kendala adalah penggajian tukang dan kuli 1.350.000 per minggunya. Kebutuhan lainnya yang belum punya diantaranya ya 5 pintu 6 jendela, ini juga belum punya. Kemudian solusinya berharap ada titipan amal jariah dari Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Desa Ngembo Dusun Cabean ataupun siapapun yang kami kenal sudah kami lobi semua. Dan yang kedua, langkah kami adalah membuat proposal untuk diajukan open donasi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan berhasil. Dan tadi ada kabar gembira lagi dari Bapak Nasik selaku pewakaf tanah ini memberi kabar kepada saya, katanya tetapi tadi ada berita baru akan diambilkan sebagian dana anak rantau untuk disumbangkan ke pembangunan musola ini. Dan yang kedua, katanya Bapak Kodir Kaswin itu juga akan menyumbang kepada musola kita. Kita tunggu saja, mudah-mudahan berita itu terwujud atau terrealisasi sehingga proses pembangunan ini benar-benar berjalan dengan lancar. Saya pikir itu laporan pembangunan yang bisa kami sampaikan kepada pimpinan, khususnya kepada forum rapat. Mudah-mudahan bisa diterima bersama. Dan saya ingin mendengar langsung penjelasan dari Bapak Ketua Pembangunan perihal nama-nama yang sudah ingin titip amal jariah tapi sampai saat ini belum cair. Itu mungkin bisa dijelaskan kepada forum rapat. Saya beri kesempatan kepada Bapak Panitia sekaligus memberikan sambutannya sepatah dua kata kepada hadirin sekalian. Silakan. Jangan enggak. Halo,